Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhana dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 6C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anggaran penjualan yaitu dengan metode least square. Nah, sebelum memasuki dan membahas tentang metode least square, kita terlebih dahulu harus tahu nih apa itu anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang ditujukan untuk mendukung proses penjualan sebuah entitas di antaranya yaitu yang pertama ada anggaran promosi dan observasi, yang kedua ada anggaran biaya-biaya penjualan, dan yang terakhir ada rencana pemasaran. Nah, anggaran penjualan ini juga dilakukan dengan upaya melihat kemajuan penjualan entitas sehingga juga dilakukan perhitungan forecast-nya. Penjualan untuk tahun berikutnya berdasarkan data tahun sebelumnya dengan menggunakan tiga metode yang saya sebutkan tadi, yaitu ada metode least square, semi average, dan metode moment. Nah, setelah kita tahu pengertian dari anggaran penjualan, kita memasuki pengertian dari metode least square. Nah, metode least square ini metode tahun dasarnya terletak di tengah data. Pada metode ini berlaku sistem ganjil dan genap dalam penentuan X-nya. Dalam penentuannya sama dengan metode semi average, hanya saja pada metode ini tidak perlu dibagi dalam dua kelompok lagi. Nah, yang kedua ada, nah ini contoh-contohnya. Contoh, nah ini, nah kita langsung saja ke contoh soal. Nah, soalnya ialah data PT Usaha Maju Jakarta pada tahun 1995 sampai 2006. Nah, di sini pada tahun pertama yaitu tahun 1996 penjualannya yaitu IE 15.000. Nah, sama nih. Terus di sini kita jumlahkan nih. Jumlahkan sehingga dapatlah hasilnya 198.000. Terus selanjutnya PT Usaha Maju Jakarta nomor 1 tahun 1996 yaitu penjualannya Y 15.000 dengan prediksi X minus 5 X kuadrat XY. Nah, jadi 1996 ini nih 25 ini dapat dari mana? Ya dapat dari sini. Minus 5 kuadrat 2 sama dengan 25. Nah, 75.000 ini dapat dari mana? Dari 15.000 dikali minus 5. Dapatlah hasilnya 75.000. Nah, yang kedua itu ada 1997 sama dengan yang ini, yang pertama. Sehingga dapatlah hasilnya. Ini jumlahnya kita jumlahkan dulu. Penjualan Y-nya itu kita jumlahkan seluruhnya yaitu 198.000. Nah, prediksinya tetap 0. Yang ini 110. Nah, yang ini 48.000. Nah, selanjutnya mencari nilai A dan B itu seperti apa? Nah, seperti ini. 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. Nah, 198.000 itu dapat dari mana? Dari soal sini. Nih, 198.000 dari penjualannya dibagi dengan tahun. Tahunnya kan ada 11. Jadi di sini 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. Nah, yang B-nya ini dapat 28.000 dari mana? Dari ini. Nih, dari XY-nya, nilai XY-nya. Jadi, 48.000 dibagi 110. 110 ini dapat dari X kuadratnya. Dapatlah hasilnya 110. Jadi 48.000 dibagi dengan 110 sama dengan 436,36. Maka persamaan least square-nya adalah rumusnya ini. Rumusnya harus kita ingat dulu nih rumusnya. Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan berarti A-nya itu 18.000 ini A-nya ya. Terus B-nya ini
B-nya 436,36X. Sudah dapat ya. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2007, maka sehingga di dalamnya ini, dalam kurung ini kita ganti dengan 2007. Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6 karena tahunnya tadi. Sehingga dapatlah hasilnya 18.000 ditambah 2,6 18,18 sehingga dapatlah hasilnya nih 20,618 dibulatkan menjadi 20,619 unit. Nah, ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan itu tahun 1995, sebelumnya kan, tadi itu 1996, berarti sebelum 1996, yaitu 1995, maka Y kita ubah di sininya, di dalam kurungnya menjadi 1995. Sama nih dengan langkah yang pertama nih, 18.000 ditambah 436 dan seterusnya itu, lalu dapatlah hasilnya 15,381,82, sehingga kita bulatkan menjadi 15,382 unit. Berarti Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sini saya akan menjelaskan, melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi mengenai anggaran penjualan, metode semi-average, dan metode momen. Lanjut ke metode semi-average ya. Metode ini membagi data dengan dua kelompok yang sama besar. Pemberian skor X pada data ini menjadi acuan pada data pertama. Nah, untuk pemberian skor 0, ini diberikan pada data tengah kelompok pertama, dan untuk data genap tidak melibatkan angka 0 sama sekali. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini sebelum contoh soal ada contoh, jadi ini dibagi dua ya untuk data genap. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk data ganjil, berarti nolnya di data tengah di sini kan. Yang selanjutnya hanya mengikuti, terus ada catatan juga di sini. Ini untuk data genap, yang saya bilang data genap itu tidak melibatkan angka 0 sama sekali. Saya lihat di sini ya. Jadi di sini 5, 7, 9, 11 setelah dibagi. Oke. Kita memerlukan persamaan untuk menghitung forecast penjualan. Jadi Y sama dengan A plus BX. Di sini sudah ada penjelasannya, apa itu A, B, X, dan Y. Lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Jadi data penjualan PTJ TNC tahun 2015-2020. Ini ada jumlahnya dalam unit ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah membagi dua. Ini kita bagi dua dulu datanya. Setelah dibagi dua, kita tulis jumlah penjualan, terus kita totalkan. Kita totalkan dari kelompok pertama adalah 6.900.000. Kelompok kedua totalnya 6.990.000. Terus semi average-nya kita bagi. Ini kita bagi 3. Kita bagi 3. Bentar. Ya kan, kita bagi 3. Dapat hasilnya. Hasil 2.300. Ini 2.330. X di sini, nih, tahun dasarnya 2016 0, 1, 1, dan semua ini mengikuti. Nah, kita minta mencari forecast di tahun 2021. Langsung persamaan perhitungan. A 4.300.000, B di sini kita dapat B-nya hasilnya 10.000, di mana cara mencarinya adalah rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi dengan N. Langsung ke tahun dasar 2016. Kita menggunakan tahun dasar 2016, di mana untuk forecast 2021 didapat 2.350.000 dari sini. Y sama dengan A ini, B yang ini X. X-nya dapat dari mana? Dari sini. Seharusnya setelah 2020 ada 2021, di mana X-nya di sini kan mengikuti, berarti di sini 5. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai data kedua nih, data kedua harusnya di sini berarti 0 ya. Nah, dari sini 0. Pakai tahun dasar 2019. Bisa nggak? Coba, kita coba. Nanti di sini harus 2. X-nya 2 ya. Sama semua. Selebihnya sama. 0, kenapa 2? Karena sini 0, di sini 1, di sini 2. Dan hasilnya 2.350.000. Hasilnya sama.
Jadi untuk forecast penjualan pada tahun 2021 adalah 2.350.000. Kita lanjut ke metode trend moment. Nah, metode ini penentuan tahun berada pada awal data. Karena hanya ini perbedaannya, skor 0 diberikan pada data pertama. Kalau tadi kan pada data tengah, kelompok pertama. Ini data pertama. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah perusahaan yang memproduksi permen mengalami peningkatan penjualan. Berikut ini adalah tingkat penjualan permen tersebut selama tahun 2015-2019. Ini datanya. Terus kita diminta untuk menghitung forecast penjualan untuk tahun 2020 dan 2021 di sini. Kita lanjut langsung ke sini. Oke. Sini teman-teman bisa lihat X, tadi nolnya di sini di data pertama kan, bilang tadi. Terus selanjutnya mengikuti X kali Y, X dikali Y. Terus X pangkat 2, ini di pangkat 2. Setelah itu kita jumlahkan semua dan kita masuk ke persamaan. Persamaan pertama yaitu sigma X 1.800 ini 1.084.800 sama dengan A N. N-nya berapa? N-nya 5. Untuk menghitung di sini nanti kan 5 untuk 2002. Terus ditambah B sigma X, ini sigma X 10. Terus kita masuk ke persamaan kedua yaitu sigma XY. Ini sigma XY dikali sigma X. Sigma ini A dikali sigma X. Jadi setelah ini terus ditambah dengan B dikali sigma X pangkat 2 ini. Nah, untuk ini kita harus menggunakan metode eliminasi. Kita harus mengeliminasi salah satu di antara kedua ini. Kita eliminasi A, di mana kita harus mengalihkan ini untuk agar sama ini. Jadi ini dikali 2 dan ini dikali 1, dapatlah hasilnya yang ini ya. Lanjut, kita dapat hasilnya. Nah, kita eliminasi. Ini kan sama, 10A dengan 10A sama. Jadi kita tinggal coret ini, menyisakan yang ini. Berarti ini sisanya minus 10B. Terus ini juga minus ya, 272.200. Sama-sama minus. Kok hasilnya plus nanti? Nah, nanti ya. Dan B sini sama dengan, jadi yang ini dibagi dengan yang ini, hasilnya 27.420. Nah, hukumnya jadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kita lanjut ya, kita cari nilai A di persamaan pertama. Di persamaan pertama A, sini kan kita belum ketahui A-nya, jadi kita masukkan B dulu karena sudah diketahui. Nah, oke, dijumlahkan dikali. Nah, 5A sama dengan 811.600. Ini dapat dari mana? Dapat dari 1.084.800 dikurang 272.200. Jadi A sama dengan, jadi ini hasil yang ini dibagi dengan 5, dapatlah 162.520. Jadi Y sama dengan 162.520 ditambah 27.320 X. Sekarang kita masuk ke pencarian forecast 2020. Jadi Y, karena tadi kan, jadi kita tinggal masukkan sini, diubah aja, X-nya diubah jadi 5. Hasilnya 298.620. Dan di sini X-nya diubah jadi 6, dapat 325.840. Signifikan kan? Jadi dia mengalami peningkatan. Terus kalau yang nanya, ini 5 dan 6-nya dari mana? Dan ini 5 dan 6 bisa dicari di sini. Kan 2020 pertama tadi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau misalnya dicari, di sini kan harusnya ditambah 2020 nih, tabel di sini misal. Berarti X-nya di sini kan 5. Jadi 5 dan 2021 6. Jadi dari situ asal mula didapatnya ini. Jadi forecast penjualan untuk 2020 adalah 298.620 dan forecast untuk 2021 adalah 325.840. 325.840. Sekian dari penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Anggaran biaya produksi.
adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Jadi gini, sebelum kita menyusun anggaran biaya produksi, kita harus tahu barang jadinya itu ada berapa, terus baru kita bisa menentukan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk produksi barang jadi ini sampai benar-benar jadi produk yang benar-benar jadi dan produknya siap untuk dijual. Terus di dalam anggaran biaya produksi ini ada 3 sub anggaran, yaitu anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya TKL, dan anggaran biaya overhead. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, anggaran bahan baku. Pada anggaran bahan baku ini ada 2 jenis, yaitu anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Pada pemakaian di sini adalah jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan. Jadi berapa yang diperlukan, maka itu yang habis dipakai. Setelah kita tahu, baru kita bisa menentukan berapa yang harus kita beli. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama, yaitu yang A, anggaran pemakaian bahan baku. PT Berkah Abadi yang Jaya yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek 123. Pada akhir bulan November 2007, PT Berkah Abadi Jaya hendaknya menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk kemeja 123 bulan Juni 2008. Di bawah ini anggaran produk kemeja untuk bulan Juni 2008. Untuk standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah: yang pertama, 2 meter kain katun dan seharga 40.000. Yang kedua, 8 buah kancing dengan seharga 1.500. Maaf, ini 1.500. Nah, penyusunnya ini kita tinggal masukkan jumlah barang yang harus diproduksi berapa, terus standar kebutuhan bahan baku kain 2 untuk kancing 8, tinggal kita jumlahkan, kita kalikan. Jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat. Produksi 4.600, kita kalikan. Oke. Ini total biaya bahan baku produksi. Selanjutnya untuk yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Soalnya sama seperti anggaran pemakaian bahan baku, tinggal untuk estimasi jumlah persediaan bahan baku awal, kainnya 200, kancingnya 400, untuk di akhir bulan 300, kancingnya 300. Kita masukkan angka-angkanya ke sini. 4.600 tambah 300, yang ini sama. Oke. Untuk jumlah barang yang harus dibeli, kita kurangi kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku,
Yang ini sama. Terus total biaya pembelian jumlah bahan baku dikali dengan harga bahan baku per unit. Oke, ini adalah hasil dari total biaya pembelian bahan baku. Terima kasih. Maaf, ini 1.500. Nah, penyusunnya ini kita tinggal masukkan jumlah barang yang harus diproduksi berapa, terus standar kebutuhan bahan baku lain 2 untuk kancing 8, tinggal kita jumlahkan, kita kalikan. Oke. Jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat. Produksi 4.600, kita kalikan. Oke. Ini total biaya bahan baku produksi. Selanjutnya untuk yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Soalnya sama seperti anggaran pemakaian bahan baku, tinggal untuk estimasi jumlah persediaan bahan baku awal. Kainnya 200, kancingnya 400, untuk di akhir bulan 300, kancingnya 300. Kita masukkan angka-angkanya ke sini. 4.600 tambah 300, yang ini sama. Oke. Untuk jumlah barang yang harus dibeli kita kurangi kebutuhan bahan baku dikurang kainnya 200, kancingnya 400, untuk di akhir bulan 300, kancingnya 300. Kita masukkan angka-angkanya ke sini. 4.600 tambah 300, yang ini sama. Oke. Untuk jumlah barang yang harus dibeli kita kurangi kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku, yang ini sama. Terus total biaya pembelian jumlah bahan baku dikali dengan harga bahan baku per unit. Oke, ini adalah hasil dari total biaya pembelian bahan baku. Terima kasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah ada yang jelaskan materi yang sudah jelaskan tadi ya. Jadi sebelum itu kita perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fikitio, NIM 118250042, kelas MBS 6C. Jadi untuk saat ini
saya akan menjelaskan tentang biaya anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk teman-teman silahkan disimak dengan sesama, kita akan berlanjut ke PPT atau penjelasan PowerPoint-nya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kemungkinan perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja untuk mengubah bahan baku yang sudah dia beli menjadi barang jadi. Di sini barang jadi ialah yang siap dijual di pasaran sehingga barang tersebut dapat digunakan oleh konsumen itu sendiri atau orang yang target dalam produk itu. Di sini untuk produknya sendiri kita ambil contoh untuk produk baju atau kaos. Proses tersebut dilakukan oleh tenaga kerja dan perusahaan akan membayar upah pada tenaga kerja tersebut, yaitu tenaga kerja yang telah memproduksi bajunya dari bahan baku menjadi barang jadi. Dan uang upah tersebut akan dimasukkan ke dalam biaya produksi. Di sini anggaran biaya TKL, tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung bekerja di bagian produksi barang, yaitu orang yang produksi barang tersebut. Lanjut, biaya tenaga kerja langsung dimasukkan dalam harga pokok produksi yang sudah saya jelaskan di awal. Seperti contoh, tenaga kerja ini ialah karyawan pabrik dan tukang dan lain-lain. Di sini tenaga kerja langsung sudah jelas dan mungkin sudah bisa dipahami oleh teman-teman bahwasanya tenaga kerja langsung itu adalah mereka yang produksi barang tersebut dari barang baku yang hanya berbentuk sebuah kain yang panjang dan belum dicetak, akhirnya diproduksi, dipotong-potong sesuai ukuran. Setelah dipotong, lanjut penjahitan, menyatukan dari potongan-potongan tersebut. Setelah dijahit, lanjut ke bagian penggambaran atau desain dari baju tersebut. Itu adalah bagian dari tenaga kerja yang memproduksi barang tersebut, yang upahnya akan kita masukkan ke dalam biaya harga pokok produksi. Terus lanjut untuk slide yang ketiga, pengertian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja manusia yang bekerja mengolah langsung produk untuk perusahaan yang memproduksi baju misalnya. Di sini kita mengambil contoh baju kaos. Yang disebut tenaga kerja langsung seperti yang tukang memotong bahan yang saya sudah jelaskan tadi, dan tukang yang menjahit, terus tukang yang memberikan gambar atau baju desain pada tersebut. Terus lanjut untuk step yang keempat, di sini adalah upah tenaga kerja langsung. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut BTKL, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kualitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Jadi setiap perusahaan itu pasti sudah memiliki target seberapa banyak yang bisa dia produksi dalam seharinya, atau bisa juga dihitung dalam sebulan atau per tahun. Lanjut slide yang keempat. Untuk menyusun anggaran langsung, maka perusahaan membutuhkan informasi untuk menyusun biaya tenaga kerja langsung. Seperti informasi ini, yang pertama kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Informasi ini diperlukan oleh anggaran produksi. Yang ketiga, standar penggunaan jam tenaga kerja, yaitu standar jam tenaga kerja memproduksi satu produk. Terus yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Mungkin ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Melani dari kelas MBS 6C. Pada kali ini saya akan membahas tentang anggaran biaya operasional pabrik. Nah, apa sih biaya operasional pabrik? Biaya operasional pabrik adalah seluruh biaya yang terjadi pada pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Nah, anggaran biaya operasional pabrik ini disusun dengan tujuan untuk perencanaan, kemudian untuk pengendalian biaya, dan juga pengambilan keputusan. Jenis biaya operasional pabrik. Yang pertama, jenis biaya operasional pabrik menurut sifatnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya bahan tambahan. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja tak langsung. Dan yang ketiga ada biaya pemeliharaan. Ya, kemudian yang kedua, biaya operasional pabrik menurut volume. Ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, biaya operasional pabrik tetap, kemudian yang kedua, biaya operasional pabrik variabel, dan yang ketiga, biaya operasional pabrik semi variabel. Kemudian yang ketiga, jenis biaya operasional pabrik menurut departemen. Ini ada 2. Yang pertama, biaya operasional pabrik langsung dan biaya operasional pabrik tidak langsung. Kemudian apa aja sih manfaat dari biaya operasional pabrik? Nah, yang pertama ini untuk menentukan harga secara tepat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui rincian alokasi biayanya. Dan yang ketiga, untuk mengawasi pengeluaran biaya. Dan selanjutnya ada status biaya operasional pabrik. Ini ada 2. Yang pertama, under replit, di mana perusahaan mengalami kerugian. Dan yang kedua, over replit, di mana perusahaan mengalami keuntungan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soalnya dari biaya operasional pabrik. Nah, contoh soalnya, PT Asia menggunakan sistem kalkulasi biaya normal, anggaran overhead tahun depan sebesar 75 juta. Aktivitas aktual diharapkan adalah 2000 jam tenaga kerja langsung. Selama tahun itu, PT Asia bekerja dengan total 192.000 jam tenaga kerja langsung, serta overhead aktualnya berjumlah 73.600.000. Hitunglah selisih biaya overhead pabrik. Nah, mari kita coba untuk menjawab ya. Kita masukkan dulu BOP sama dengan BOP A atau biaya operasional pabrik awal dibagi dengan TDP, taksiran dasar pembebanan. Nah, diketahui bahwa biaya operasional pabrik anggaran awalnya ini sebesar 75 juta. Kemudian kita masukkan 75 juta dibagi dengan taksirannya 2000 jam sama dengan 375. Kemudian overhead yang dibebankan ini, overhead yang dibebankan kita masukkan ini total jam tenaga kerja langsungnya 192.000 dikali 375, jumlahnya 72 juta. Kemudian kita hitung selisih BOP-nya. Nah, selisihnya 72 juta dikurangi dengan di sini 73.600.000. 73.600.000. Tersisa berarti ini jadi minus 1.600.000. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, artinya BOP under replit. Jadi perusahaan mengalami kerugian. Dan taksirannya 2000 jam. Sama dengan 375. Kemudian overhead yang dibebankan ini, overhead yang dibebankan kita masukkan ini total jam tenaga kerja langsungnya 192.000 dikali 375, jumlahnya 72 juta. Kemudian kita hitung selisih BOP-nya.
kalkulasinya 72 juta dikurangi dengan di sini 73 juta 600 ribu, 73 juta 600 ribu, tersisa berarti ini jadi minus 1 juta 600 ribu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, artinya BOP underrate, jadi perusahaan mengalami kerugian.